Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi aku bakal ngejelasin tentang cara pengerjaan lembar kerja penentuan kadar protein yang kemarin kalian sudah kerjakan di laboratorium. Nah, karena kebetulan untuk acara yang penentuan kurva standar itu udah dilakukan sama Asprak, jadi ada beberapa informasi yang teman-teman harus tahu dari video ini. Jadi tolong ditonton, disimak sampai habis, jangan dicepet-cepetin ya. Oke, kita langsung masuk ke nomor yang satu. Ini di sini diminta untuk memasukkan hasil pengamatan absorbansi kurva standar. Di sini kita punya beberapa tabel ya. Nah, mungkin sekedar informasi dulu, ada beberapa tabel yang teman-teman nggak perlu isi. Contohnya yang ini ya. Ini nggak perlu diisi ya, jadi teman-teman kosongin aja. Terus yang ini rata-ratanya juga dikosongkan saja. Nah, terus untuk nomor tabung juga, ini karena kemarin kita bikinnya nggak dibikin 2 kali perlakuan, ya. Jadi ini nanti penomorannya bisa disamakan dengan nilai konsentrasi BSA, sesuai sama yang di panduan. Kan nilai konsentrasi BSA yang di panduan itu ada 0 ya, dimulai dari 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, ya kan. Nanti teman-teman bisa dirapikan aja ya untuk penulisan tabelnya. Kalau misalkan sebelum di print mau diedit dulu juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Nanti yang ini ya yang mikrogram BSA sama rata-ratanya bisa dihapus aja gitu. Nah, terus ini tadi kan aku bilang kalau konsentrasi BSA ini nanti disamakan aja seperti nomor tabung pengisiannya. Jadi ini juga diisi 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Itu ya. Jadi disamakan sama nilai konsentrasi. Nah, selanjutnya untuk penentuan volume larutan stok ya, ini cara pengerjaannya teman-teman bisa ganti dulu ininya. Nilai volume larutan stoknya per 100 mikrogram per mili ini diganti menjadi 10 miligram per mili. Nah, kenapa diganti 10 miligram per mili? Karena kemarin dari Asprak itu kita pakainya volume larutan BSA-nya itu cuma untuk 10 miligram per mili aja gitu. Karena kita mau bikin kita punya stok itu 1 gram ya. Jadi kita ambil per masing-masing larutan ya, pengenceran itu kita pakainya 10 miligram aja. Jadi ini menyesuaikan sama percobaan yang dilakukan sama Asprak kemarin. Jadi jangan sampai nggak diganti ya untuk ngitungnya. Nah, terus ini kan berarti kita punya di rumus pengenceran ini dianggap sebagai nilai V1 ya. Dianggap sebagai nilai V1 nih, volume larutan stok BSA. Nah, terus V2-nya berapa dong berarti volume 2-nya? Volume 2-nya adalah nilai volume akhir ya dari si larutan kurva standarnya. Nah, itu kita bikin kemarin 500 mikroliter. Jadi volume akhirnya ini adalah 500 mikroliter. Tuh. Jadi ini volume 2-nya kita punya 500 mikroliter dan volume satunya 10 mg per mili. Nah, terus untuk nentuin volume DDH2O-nya gimana sih? Nah, ini berarti tinggal pakai rumus pengurangan aja karena kan ini volume kita nyari volume pelarut ya. Ini kan si DDH2O atau buffer ini dia perannya sebagai pelarut. Nah, karena dia pelarut berarti kita tinggal mengurangi nilai volume akhir ya, V2 ya, berarti dikurangi dengan V1. Kurangi dengan V1. Nanti hasilnya adalah nilai volume DDH2O-nya atau volume pelarutnya. Gitu. Nah, untuk ngerjainnya yang ini berarti kita pakai rumus apa? Pakai rumus pengenceran. Pakainya yang F1 M1 sama aja sih sebenarnya ya. M1 V1 M2 V2. Nanti teman-teman tinggal masukin aja angka-angkanya yang teman-teman peroleh di sini. Berarti M2-nya yang mana Kak Ara? M2-nya yang mana, guys?
Berarti M2-nya yang ini ya, nilai konsentrasi dari BSA-nya. Ya, ini M2 berperannya sebagai M2. Nanti teman-teman bisa kerjain aja. Terus nanti hasilnya diperoleh dari perhitungannya teman-teman, si volume pelarutnya. Kalau misalkan ini udah selesai, nanti nilai absorbansinya diisi sesuai sama data yang aku kirim nanti ke Rifkoh ya. Nanti datanya aku kirim ke Rifkoh nilai absorbansi dari masing-masing konsentrasi ini. Tuh, nanti bisa dilihat di Rifkoh, terus dimasukkan ke dalam laporannya. Sesuai dengan nilai konsentrasinya ya. Misalkan nanti di tabel ada tulisannya nilai konsentrasi BSA yang 0 ya, itu dia absorbansinya 0. Nah, terus yang nomor 1 misalkan 0, berapa. Pokoknya intinya disamain sama nilai konsentrasinya, jangan sampai kebalik-balik. Soalnya nanti ya nggak sesuai gitu. Karena kan nanti bakal dipakai untuk ngitung eh, nilai konsentrasi protein seperti yang udah kemarin aku ajarin di di hari sebelumnya. Nah, ini nanti untuk pengerjaan nomor 2 ini kalian bisa pakai Excel aja ya untuk kurva standarnya. Seperti yang kemarin aku jelasin di papan tulis yang kayak gini ya. Yang ini sumbu Y-nya diisinya sama konsentrasi ya, terus X-nya diisi dengan apa. Itu nanti sesuai sama yang udah aku jelasin kemarin. Bisa pakai Excel. Nanti ada video tutorialnya juga yang aku bakal kirimin ke Rifkoh ya. Nanti bisa dilihat di Rifkoh gimana sih cara pengerjaannya. Lanjut lagi ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini kemarin kan kita mengencerkan si protein ya. Di uji protein itu kita mengencerkan sebelum diabsorbansi dengan apa? Dengan pengencer uret ya toh. Uret yang sebelum kita absorbansi. Nah, biuretnya berapa kemarin ngambilnya 2,5 mili ya toh. Ngambilnya 2,5 mili. Nah, berarti 2,5 mili nih adalah pengencernya. Nah, untuk tahu nilai pengencerannya itu berapa kali, ya, itu kita bisa cari dengan rumus mencari V totalnya dulu ya, volume totalnya kita cari dulu. Aku taruh di bawah ya. Volume totalnya berapa ya dengan menjumlahkan V sampel ya, volume sampel yang diambil kemarin ada berapa atau kemarin kita ngambil 500 mikrolit ya. Nah, ini ya V sampelnya. Kita ambil 500 mikrolit plus V pengencernya. Pengencer. Nanti masing-masing ini dijadikan satuannya ya, V sampel sama V pengencer ini disamakan jadi satuan mili. Jadi nanti V pengencernya kan sudah 2,5 mili. Nanti berarti yang ininya, yang V sampelnya yang dijadikan mili berapa nanti kalian jumlahin. Nanti dapat nih V totalnya. Baru nanti untuk cari pengencernya teman-teman bisa menggunakan rumus faktor pengenceran. Faktor pengenceran ya. Pengenceran. Ini teman-teman bisa pakai rumus V total dibagi V sampel. Misalkan nanti V totalnya dapat berapa ya? 2,0 misal. 2,0 dibagi V sampel. V sampelnya berapa sih 500 mikrolit ini? Sama-sama nih dijadiin satuannya mililiter aja. Berarti berapa? Misalkan 2 dibagi misal ya. Sampelnya misalkan 200 deh, 200 mikrolit. Berarti kan dibagi 0,2 ya. 200 mikrolit jadi mili. Nah, itu nanti berarti hasilnya berapa kali gitu. Tuh ya. Jadi nanti hasil akhirnya itu dia adalah bla 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 kali
Misalkan ini, berarti ini 1 kali diencerkannya. Tuh. Tuh, jadi nanti di sini ditulis 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali. Ya, karena kan semuanya kemarin diencerkannya sama ya. Pengencernya nggak ada yang beda toh. Nilai milinya kita ngambilnya berapa kan sama semua. Nanti teman-teman masukin sesuai sama yang teman-teman dapat dari pengerjaan ini. Ya, 2 ini ya. Tahap satunya ini cari V total, terus tahap 2-nya cari faktor pengenceran. Kalau udah, terus nanti nilai absorbansinya dimasukin sama teman-teman dapatnya kemarin berapa. Yang dari stroke itu nanti teman-teman tulis di sini. Baru nanti untuk mencari kadar protein, nanti teman-teman bisa pakai tuh kurvanya yang tadi kemarin teman-teman udah aku jelasin, pakai rumus yang Y sama dengan MX plus C itu kan. Nanti ditemuin nilai C sama M-nya. Nah, terus nanti dimasukin ke rumus pencarian kadar protein. Ya, kemarin yang ada OD minus apa, ya itu yang dipakai rumusnya. Itu ya teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa tanya ke asproknya masing-masing ya, atau bisa tanya ke nomorku juga. Nanti untuk data-datanya untuk digunakan di tabel yang ini ya, nilai absorbansinya aku bakal kirim malam ini juga ke Rifko semuanya. Oke, semangat ngerjainnya, jangan sampai salah masukin angka-angkanya ya. Terus aku juga nyaranin buat teman-teman ngubah-ngubah dulu nih, ngedit-ngedit dulu si tabelnya baru di-print. Tolong dikabarkan ke semua teman-temannya ya, jangan sampai ada yang tabelnya beda-beda. Terima kasih, selamat mengerjakan, bye-bye.